15 menit lagi. Saya boleh sekarang Sylvia kita buka pertanyaan buat teman-teman mahasiswa Boleh, baik. atau penonton, silakan audit, Para silakan. hadirin mahasiswa kalau ada Saya pertanyaan boleh tunjuk, langsung. saya boleh memilih 2 pertanyaan. Oke. Dengan singkat, padat, Langsung dan angkat mohon tangan yang dikenal. mau bertanya silakan. Mohon Cuma 2 kenalkan- pertanyaan silakan, kenalkan mari nama. teman-teman. Nama dan dari oke. Dari ujung sebelah sana satu, dan satu lagi nanti Gusti Sura bisa bertanya. Silakan. Boleh, baik, boleh Langsung. menyebutkan namanya Langsung ke dulu depan sini. dan langsung bertanya. Silahkan. Maju ke depan sini. Adik, ya. Jangan di WhatsApp, situ aja. Ini ada mic. Masa kamu mau ngomong sendiri nggak pakai mic? Ayo. Oke. Silakan. Selamat sore Bu Sherly, Pak Mas Eko, dan bapak-bapak semuanya. Perkenalkan saya Lulu dari mahasiswa Pasca Sarjana, kebetulan muridnya Mas Eko juga. Selama ini saya kenal Bu Sherly dari sosial media, dari TikTok terutama. Saya mungkin salah satu followersnya. Saya selalu melihat Bu Sherly itu melakukan pendekatan kepada warga-warga Maluku itu secara nyata. Jadi disamperin ke rumah-rumah meskipun dengan dengan karakternya Bu Sherly yang tegas, saya melihat tiba-tiba Bu Sherly bisa benerin atap warganya kayak gitu. Nah, langsung saja Bu, sesuai dengan temanya, saya mau bertanya, dalam pengalaman Ibu, bagaimana mengubah potensi pemuda Maluku menjadi kapasitas nyata? Contohnya model atau pendekatan yang terbukti efektif di Maluku, siapa tahu bisa jadi cross idea untuk di Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih Lulu. Monggo Ibu langsung bisa dijawab. Kalau jadi ide di Jawa Tengah kayaknya udah ndak ada. Jawa Tengah itu udah advance sudah di sana. Kita tuh baru mulai di sini. Tapi yang saya lakukan di sana mungkin dengan memetakan potensi. Jadi saya selalu mulai dengan mendengar. Kalian mau apa? Saat ini yang sedang jalan adalah mengumpulkan talenta-talenta musisi. Jadi kita bikin lomba, bukan lomba nyanyi, tapi audisi, kita bilangnya bintang dari timur. Jadi mereka menciptakan lagu originalnya mereka. Kemudian kita kasih coaching bagi mereka promosi di sosial media, karena tidak penting bisa nyanyi hari ini, percuma suara kamu bagus kalau netizen tidak suka sama kamu. Jadi suaramu harus bagus, kamu harus pintar mempromosikan dirimu. Kemudian yang dipilih salah satu variabelnya adalah diterima ndak di sosial media. Nah, kemudian kita juga ajarkan hal-hal teknis, bagaimana bahwa sebelum mempublikasikan lagu di sosial media kamu harus mendaftarkan dulu hakinya, sehingga kemudian royaltinya ndak ribut nanti. Itu yang sedang jalan, karena beberapa anak muda di Maluku Utara yang sudah jalan, mereka itu bisa mendapatkan penghasilan sampai ratusan juta sebulan, hanya duduk-duduk di ruangan mereka, bikin lagu, nyanyi, upload di TikTok, Spotify, YouTube, mereka dapat duit. Jadi dulu kalau konsepnya adalah pengen menjadi penyanyi, pengen menjadi bintang, pergi ke Jawa, itu sekarang sudah tidak relate lagi, karena ketika kamu ke Jawa itu kan biaya hidupnya tinggi. Kemudian ketika kita Maluku Utara ini keluar dari ekosistem kita, tidak makan ikan dan tidak tinggal di ekosistem, mereka tuh stres. Ketika mereka stres, mereka tidak bisa menghasilkan karya-karya yang bagus. Jadi sekarang sistemnya kita ubah, tinggal di Maluku Utara, berkarya di Maluku Utara, kita siapin peralatannya, networknya, caranya, jual ke market nasional secara digital, pendapatan nasional, gaya hidup lokal. Kemudian karena dia tetap ada di ekosistemnya, setiap hari makan ikan, lihat laut, lihat sunset, lihat sunrise, mereka terus bisa berkarya sesuai dengan originalitasnya mereka. Itu yang kita lakukan sekarang. Terima kasih, kayak Wis Baker sama Koton Karibu ya Bu ya, yang luar biasa. Gusti Sura, monggo. Pertanyaan kedua. Selamat sore Bu Gubernur, Bu Sherly, dan Bapak Gubernur Jawa Tengah, dan Mas Eko. Perkenalkan, saya dengan Sura, saya dari Puromangkunegaran. Saya tadi sempat memperhatikan ketika Ibu sempat mention perihal mindset, di mana mindset untuk merubah mindset supaya bisa menjadi Maluku menjadi pusat peradaban di Indonesia Timur. Kebetulan itu sejalan juga dengan kami di Mangkunegaran terkait dengan mindset tersebut, di mana kebetulan cita-cita kami juga ingin menjadi pusat peradaban kebudayaan Jawa, terutama di Solo. Saya ingin bertanya, di era saat ini kan sudah banyak hal yang terjadi dan era digitalisasi itu kan juga sangat kencang. Kira-kira bagaimana mungkin POV Ibu terkait dengan mindset ini, terutama ke anak muda,
bagaimana caranya supaya anak muda ini, terutama di Maluku, bisa menyadari tentang value dari budaya tradisional yang mereka miliki, dan juga bagaimana membuat mereka menjadi tertarik atau mau untuk melestarikan serta membuat kebudayaan mereka sendiri menjadi sustain. Mengingat saat ini kan kebudayaan tradisi itu sudah mulai tergerus kan Bu. Jadi kira-kira POV Ibu seperti apa? Itu kami ingin tahu, siapa tahu bisa menjadi masukan juga bagi kami untuk belajar. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Gusti Sura juga mahasiswa dari jurusan tari. Gusti Oh Sura. ya, makasih pertanyaannya luar biasa. Jadi memang pada dasarnya point of view itu paling penting. Untuk anak-anak muda ini motivasi mereka tuh sekarang tuh satu, keren. Jadi untuk mereka mau melestarikan dan kembali ke budaya yang tradisional itu, kita harus bisa menge-rebrand bahwa mempromosi budaya itu keren, bahwa kalau bukan kita siapa lagi, bahwa harus bangga dengan budaya Maluku Utara. Dan dengan sudah 9 bulan saya memimpin, saya mendapat banyak message DM, Bu, kami tuh anak merantau, biasanya kemarin saya ke UGM pada bilang, terima kasih Bu, kami tidak harus menunjukkan peta lagi di mana Maluku Utara. Karena biasanya kalau dari mana Maluku Utara di mana? Itu kan yang jelasin tuh mulai ciut ya. Terus cek sekarang tuh kalau ditanya dari mana Maluku Utara, oh anaknya Bu Shirley gitu. Mereka tuh at least Indonesia udah tahu Maluku Utara tuh di mana, dan bahwa Maluku Utara dan Maluku itu berbeda. Jadi ngomongnya ini, Bu, terima kasih, kita sekarang nggak perlu lagi menjelaskan Maluku Utara dengan peta. Itu baby step, contoh sederhana. Jadi mereka sekarang bangga menjadi anak Maluku Utara karena di mana-mana, oh Maluku Utara, oh anaknya Bu Shirley. Kalau kemudian budaya tradisional kita packaging dengan baik, bahwa mereka yang dengan melestarikan tarian tradisional dengan budaya tradisional, kemudian mereka bisa pergi ke Jepang, ke Dubai, mereka bisa go internasional, mereka bisa bertemu dengan orang-orang hebat, semua orang mau. Jadi mungkin POV-nya adalah menjadikan bahwa melestarikan budaya itu sesuatu yang keren. Karena anak muda zaman sekarang ini mereka motivasi salah satunya adalah merasa keren. Itu menurut saya. Terima kasih. Demikian Gusti Sura. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bu Boleh kasih Shirley. tepuk tangan hadirin semuanya. Ya, saya juga ingat Mas Gondrong dulu ketika di Morotai, keren loh bisa mengeksplorasi bambu tada. Ya, bambu tada itu tadinya, bambu tada itu kalau angklung kan digoyang-goyang kecil. Bambu tada itu bambu gede ditada, tada itu ditahan. Jadi dipukul-pukul, dia ada pendek panjang, nanti dia menghasilkan alunan musik lainnya. Nah, bambu tada itu sebenarnya sudah dari turun temurun dimainkan di sekolah, tidak ada yang melihat. Suatu hari saya mengundang Hamis, kemudian Hamis merasa, oh ini keren banget. Kemudian ketika Mas Eko datang, saya perkenalkanlah kepada Mas Eko. Kemudian dengan bambu tada kita diundang ke istana menjadi tarian penyambut tamu-tamu kehormatan dari seluruh dunia. Ketika 17 Agustus semua duta besar datang dan mereka sangat bangga itu tentang bambu tada. Kemudian kita murikan, tiba-tiba semua orang tahu tentang bambu tada. Tiba-tiba Halmahera Utara merasa bambu tada itu milik dia. Wong dari dulu bambu tada itu tidak ada yang klaim itu punya siapa. Dan dan sekarang bambu tada, kalau orang lokal merasa oh cuma bambu, tapi kemudian dari luar merasa oh ini keren banget. Saya aja merasa keren banget ya bambu kalau digitu-gituin bisa berbunyi. Nah itu salah satu contohnya. Memang harus ada yang mengangkatnya ke level tinggi, baru yang di bawah ini bisa mengapresiasi. Sangat setuju dengan POV tentang ini sebetulnya, bahwa tradisi itu tidak pernah mati. Tradisi akan terus mengikuti zamannya. Pak Gendon Umardani dalam bukunya dulu yang tulis Porvel Stapo misalnya sangat mengkini dan terus akan mengkini gitu. Kalau kita melihat point of view kita sebetulnya sangat ke depan, tidak terus ke belakang, tidak terus bernostalgia. Dan Maluku Utara membuktikan dengan itu. Dengan kepemimpinan Bu Shirley, harapannya bisa memberikan langkah-langkah yang konkret ke depan supaya kita bisa melihat ke depan sebagai satu tantangan masa depan yang
bisa setara dengan semuanya, termasuk mungkin dengan setara dengan internasional ya Bu. Karena lagu-lagu Maluku Utara dengan rapnya juga itu juga luar biasa, gitu. Nggak pernah selesai gitu. Industri kreatif ini kalau kata dari Kementerian Ekraf, industri kreatif ini new oil. New oil. Potensinya sangat besar, unlimited, karena dia menjual pengalaman. Seperti ketika kita makan, kalau industri kuliner kan sudah agak well established ya. Kenapa kita terus mencari makanan yang baru? Karena kita mencari sensasi. Saya bilang makanan itu adalah kenikmatan terinstan dan kebahagiaan terinstan. Karena kan kita happy ya kalau makan. Sama ketika kita melihat tarian yang bisa membuat kita menimbulkan rasa wow, rasa sedih, rasa terharu, kan dalam hidup itu yang kita cari itu pengalaman, rasa, dan seni budaya itu bisa menghasilkan rasa itu. And then manusia itu secara konsisten mencari rasa. Mereka menonton drama Korea, drama Cina, bioskop demi mencari apa? Rasa merasa hebat, rasa termotivasi, rasa sedih, rasa lucu. Kan dicari itu selalu rasa. Dan itu potensinya unlimited dan kreativitasnya unlimited. Karena rasa itu banyak dan semua orang mencari rasa. Tepuk tangan dong teman-teman buat Bu Sherly, Bu Gubernur Maluku Utara yang luar biasa. Sudah tiba waktunya kita. Iya betul Mas Eko. Sebenarnya yang mau kita tanyain masih banyak. Masih banyak, masih 14 lembar ini. Masih 14 lembar. Tetapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Nah, kami mau berterima kasih sekali untuk para hadirin yang sudah hadir dan bertanya. Dan sebelum kita menutup acara, Mas Eko sebagai Direktur Prakarjana. Satu lagi pertanyaan boleh dibuka ya Bu Sherly. Oke, boleh para baik. guru besar. Oke, siap, baik. Untuk Para kesempatan guru-guru untuk kita. para guru Monggo. besar ISI Surakarta dipersilahkan untuk Prof. memberikan Bambang, Prof. pertanyaan. Don, Prof. Nyoto, Prof. Santoso. Oh, Prof. Bambang. Monggo. Silakan Prof. Bambang. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bu Sherly, terima kasih atas waktunya. Begini, saya sebelum bertanya saya akan berikan gambaran sedikit tentang ISI Surakarta. ISI Surakarta itu sebenarnya punya visi menjadi perguruan tinggi berbasis kearifan lokal budaya Nusantara. Kenapa budaya Nusantara? Karena memang kita sejak awal berdiri itu kita berpikir tentang keindonesiaan. Jadi ketika kita menciptakan karya, jadi sebelum Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tentang pelindungan, pemanfaatan dan pengembangan, istilah itu belum begitu populer. ISI Surakarta sudah melakukan itu. Oleh karena itu perkembangannya di kebudayaan Indonesia, terutama seni tradisi, itu kalau bicara tentang pengembangan itu memang kami yang ingin kami tanyakan adalah pemetaan apa yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara supaya nanti tahap-tahap pelindungan, karena di sana pasti ada kebudayaan yang harus dilindungi, dan kemudian pengembangannya. Kira-kira peta apa yang sudah disiapkan supaya kerjasama nanti bisa berlangsung smooth. Terima kasih. Terima kasih. Nanti satu lagi ya, yang dari belakang tadi yang cewek ya. Boleh satu langsung Bu? Langsung boleh? Sekaligus ya. Singkat, padat, pendek, nyata, real. Selamat sore Bu Sherly. Perkenalkan, nama saya Mita Safira, saya dari Ternate. Hari ini saya memberikan beberapa pertanyaan. Kalau tadi POV-nya bagaimana teman-teman dari luar bisa ke Ternate atau ke Maluku Utara, tapi pertanyaan saya akan agak berbeda. Sekarang arus migrasi keluar dari Maluku Utara itu cukup masif, khususnya untuk tujuan pendidikan. Akan tetapi di beberapa kasus di sini adalah anak-anak Maluku Utara yang studi di luar, seringkali mereka enggan balik seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah dalam konteks pemberdayaan pemuda dan pengembangan daerah, bagaimana menurut Ibu pemerintah daerah sebaiknya menyikapi potensi brain drain ini, terutama bagi wilayah Maluku Utara, agar talenta muda tetap dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa? Mita, Pak. Mita. Ya, oke. Silakan Ibu. Mungkin Mita dulu ya. Makasih Mita. Bagi saya membantu Maluku Utara itu tidak perlu dengan harus kembali ke Maluku Utara. Banyak cara untuk bisa membangun Maluku Utara walaupun tidak kembali ke Maluku Utara.
Fakta yang ada di Maluku Utara adalah sekarang belum banyak lapangan pekerjaan. Itu fakta. Bahwa kita adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, tetapi itu sangat inklusif hanya di kawasan industri, dalam hal ini dalam mining. Oleh karena itu menjadi prioritas kami sebagai Gubernur Maluku Utara untuk melakukan pengembangan selain di petani dan nelayan, yaitu di pariwisata. Karena pariwisata itu bisa menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Kita punya potensi pariwisata yang begitu banyak, dari laut, dari alam, dari gunung, dari budaya, dari makanan, sejarah. Secara letak geografis kita itu dekat dengan Asia Pasifik. Yang kita butuhkan hanya infrastruktur serta itu tadi softwarenya, yang apa yang bisa kita dijual harus di packaging untuk standar internasional. Itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, itu membutuh waktu. Untuk itu yang saya lakukan di tahap tahun pertama ini adalah belajar dari yang terbaik, bagaimana membuat master plan, blueprint untuk membuat fondasi dan infrastruktur sehingga mungkin hasilnya baru bisa dilihat di 2027. Kita mulai dengan membangun international airport, kemudian mengkurasi semua potensi yang kita miliki, dari kuliner, dari tarian, dari talent yang udah siap jadi kita kerjasamakan untuk mereka beneran jadi, mulai dari go nasional, packaging, everything is about packaging. Kita harus punya infrastruktur yang baik, punya produk yang baik, baru kita bisa marketing. Marketing itu gampang. Masalahnya infrastruktur dan produk yang baik itu butuh waktu. Mudah-mudahan jika semua berjalan dengan baik, sudah ada lapangan pekerjaan, sudah ada market untuk anak-anak Maluku Utara pulang dan bekerja dan mengembangkan Maluku Utara. Welcome, tapi sebelum itu tidak perlu harus pulang di Maluku Utara untuk membangun Maluku Utara. Mungkin dalam masa transisi ini cari network di luar, kembangkan diri di luar, sehingga waktunya ketika Maluku Utara untuk sudah siap memanggil pulang, kalian sudah pulang dengan kompetensi terbaik kalian untuk membangun Maluku Utara lebih besar lagi. Terima kasih, luar biasa. Pertanyaannya Ya, Prof. tadi Prof, sebenarnya kalau ditanya saya tidak tahu, makanya saya datang di sini minta tolong Mas Eko bagaimana memetakannya. Tetapi yang bisa saya bantu adalah memastikan bahwa semua intellectual property itu akan dihakikan, akan didaftarkan, akan punya legal standing secara optimal, sehingga semua royalti, semua kepemilikannya, semua nilai ekonominya itu diberikan kepada pemiliknya. Kalau dari situ saya paham. Kalau memetakan, biarlah ahlinya, semua punya kelebihan masing-masing. Terima kasih, Prof. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Sherly. Baik, terima kasih banyak Bu Sherly, Mas Eko atas waktunya. Sekarang sebelum kita menutup acara, Mas Eko sebagai Direktur Pascasarjana akan memberikan sertifikat dan kenang-kenangan untuk Ibu Sherly. Terima kasih ya Isi atas sudah mengundang saya waktunya. Terima kasih, Mas Bu Sherly. Eko, Mbak Astrid dan lainnya. Terima kasih. Ya. Oke, baik, silahkan Mas Eko akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Sherly yang telah menjadi pembicara dalam kuliah umum ISI Surakarta pada sore hari ini. Ya kan, silahkan. Terima kasih Mas Eko, terima kasih Bu Sherly. Ada satu lagi kenang-kenangan Vandel dari Pascasarjana untuk Bu Sherly, silahkan. Oke, baik, boleh tepuk tangan semuanya. Wah, kita sangat ini ya, inspiratif, inspiring, terus penuh banyak